Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan, kelas 2E Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. MPM saya 1921911178. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian belajar gerak, bentuk atau konsep gerak, yaitu atau ranah gerak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar gerak. Jadi belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskular dan diekspresikan gerakan tubuh. Manusia adalah tergolong makhluk yang lamban dalam hal menguasai aktivitas fisik atau gerak. Oleh karena itu, manusia harus memahami segala proses tentang belajar gerak agar dalam melakukan gerak bisa dilakukan dengan efisien. Secara deskriptif yang dikutip Mahendra atau mengemukakan tentang belajar pembelajaran gerak, yaitu serangkai proses yang sehubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarahkan pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam belajar gerak, tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan tingkah laku dan keterampilan tertentu. Dalam belajar gerak motorik, aspek penguasaan keterampilan merupakan hal yang paling penting. Bukan berarti aspek lain seperti peranan domain kognitif atau afektif diabaikan. Seperti itu. Ada juga di sini bentuk atau konsep gerak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor atau berjalan. Berjalan mulai dapat dilihat pada umur 9 atau 15 bulan. Pada umumnya keterampilan berjalan dikuasai sekitar 12 bulan. Berlatih berjalan ke samping ke belakang biasanya dilakukan setelah anak menguasai berjalan ke depan, sekitar umur 4 sampai 5 tahun. Yang selanjutnya ada sikap badan. Jadi sikap badan yang baik pada waktu berjalan ialah wajar dan rileks atau tegak, dada bungsung ke depan, pandangan lurus ke depan. Sikap telapak kaki yang pada mulanya jatuh pada tumit bergeser sedikit demi sedikit ke ujung jari-jari. Seperti itu. Ada lari, melompat, dan mendarat. Seperti itu. Ada juga di sini ada keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan manipulatif dikategorikan atas dua macam. Yang pertama yaitu ada menerima, misalnya menerima bola dan menghentikan bola, seperti itu. Yang kedua ada mendorong, misalnya melempar atau mengoper bola atau menendang. Yang selanjutnya di sini ada ranah gerak. Kata ranah adalah terjemahan dari kata doman, yang bisa diartikan bagian atau unsur gerak. Tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerak tubuh manusia diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada gerak refleks, yaitu gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemampuan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Ada juga gerak dasar fundamental, yaitu gerakan-gerakan dasar yang
kembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anaknya. Yang selanjutnya ada gerak keterampilan, yaitu yang meliputi pola atau bentuk ketentuan yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau tubuh, bisa dilakukan melalui proses belajar. Jadi keterampilan adaptif sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu pada saat melakukan gerakan. Ada juga keterampilan adaptif, yaitu terpadu adalah keterampilan yang dihasilkan perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan perlengkapan atau alat tertentunya. Yang selanjutnya di sini ada keterampilan adaptif kompleks, yaitu keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk gerakan dan koordinasi tubuh yang kompleks, yaitu ada 4 tingkatan penguasaan gerak keterampilannya. Yang pertama ada tingkat pemula, beginner. Yang kedua ada tingkat madya atau intermediate. Yang ketiga ada tingkat lanjut. Yang keempat ada tingkat mahir. Seperti itu. Yang selanjutnya ada komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang bersifat komunikatif bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ada gerakan ekspresif dan gerakan interaktif. Gerakan ekspresif yaitu gerak yang bertujuan berkomunikasikan suatu pesan. Seperti itu, misalnya gerak mengelangkap kepala, menyatakan tidak setuju, seperti itu. Yang selanjutnya gerak interaktif, yaitu merupakan gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.